Audio Jungle. Audio Jungle. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ilhamil malaikatil muqarrabin wa akramana bi karamatil awliya'i wassalihin wa afhamana bi ulumil ulama'il 'amilin wa adkhalana bi zumratis sabiqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Faqala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa bihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stakaita fadha yadaka haitsu tashtaki summa qul Bismillahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min wajhi hadza summa rfa' yadaka summa a'id dzalika witran. Rawahu Tirmidzi an Anas bin Malik au kama qala sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para asatidz wal asatidzah, para hujjaj wal hujjajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para sesepuh, para binispuh, para orang tua, aparatur pemerintah, khusus yang saya hormati keluarga besar segenap pondok pesantren Nihayatul Huda, juga segenap keluarga besar Majelis Taklim kaum ibu Nihayatul Huda, keluarga besar dari Masjid Jami Al-Hidayah, keluarga besar dari Musalla Ahsanul Muhajirin, keluarga besar dari Masjid Jami Al-Istiqomah, keluarga besar dari Masjid Jami Al-Mujahidin, keluarga besar dari Musalla Nurul Iman Kampung Ramah, dan juga keluarga besar dari Masjid Jami Nurul Hasanah Rumpuri Cikarang Hijau, dan juga segenap jamaah majelis taklim subuh nan bahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, segenap jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ceria ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu majelis yang mulia, yaitu majelis taklim subuh nan bahagia di Pondok Pesantren Nihayatul Huda, dengan niat taklim dan silaturahim dan juga berkunjung ke orang alim.
Yang mudah-mudahan dengan taklim kita memperoleh ilmu yang bermanfaat, dan dengan silaturahim kita meraih umur panjang, rizki gampang, dan kita berkunjung ke orang alim memperoleh pahala seperti kita berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarganya dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Para bapak dan para ibu hadirin hadirat segenap jamaah majlis taklim subuh nan bahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan kajian kita wabihi, dan dengannya qala berkata oleh musannif, qala Rasulullah, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza istakaita, apabila merasa sakit oleh engkau, fadho, maka letakkanlah olehmu yadaka, akan tanganmu, haitsu tashtaki, sekiranya di mana yang merasa sakit oleh engkau. Summakur, kemudian membaca oleh engkau, Bismillahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min wajhi hada. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya, min syarri ma ajidu, dari sejelek-jeleknya perkara yang mendapati oleh aku, min wajhi, dari penyakitku, hada, yang ini. Sumarfa, kemudian angkatlah olehmu yadaka, akan tanganmu, summa a'id, kemudian mengulangi oleh engkau, dzalika, akan membaca doa, witron, halnya ganjil. Rawahu Tirmidzi, telah diriwayatkan akan hadis oleh Imam At-Tirmidzi an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah majlis taklim subuh nan bahagia, inilah kajian kita, kelanjutan dari kajian yang lalu, yang apabila kita bangun dari tempat tidurnya, kemudian membaca alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bidzikrihi. Barang siapa yang bangun dari tempat tidurnya kemudian membaca, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan atasku ruhku dan telah menyembuhkan oleh Allah akan aku pada jasadku, dan Allah mengizini bagiku untuk menyebutnya. Itulah yang terbaik saat bangun tidur. Artinya Allah menghendaki, Allah meridhoi, Allah merestui bahwa kita bangun tidur tiada kata yang lebih utama, yakni menyebut nama Allah, alhamdulillah. Maka kajian hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah obat bagi umatnya yang mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin. Amin. Kayaknya masih ngantuk. Lagi terkesima. Dikasih obat sama Nabi, bersyukur, alhamdulillah. Mana obatnya ini enggak ada bentuknya. Inilah yang lebih utama, Bapak, Ibu dan Saudara. Terlebih-lebih maaf udah kita sampaikan pada kajian-kajian terdahulu istilah P3K. Apa? P3
Apa ketiga kali? Pada kebingungan, bukan kecelakaan, pada kebingungan. Jangan pakai bahasa celaka. Apalagi kalau memang nggak ada mah bingung. Ya termasuk obat lebih-lebih. Inilah yang perlu diingat oleh kita semuanya. Maka lewat kajian hari ini moga-moga ada solusi di dalam menghadapi kesulitan apapun juga, baik yang bersifat jasmani, rohani, bahkan materi. Insya Allah ada obatnya. Insya Allah. Sakit badan inilah yang dikatakan. Sakit hati insya Allah pada kajian-kajian yang akan datang ada di antaranya, atau penyakit rohani juga termasuk materi. Insya Allah tiada kurang di dalam Islam, tinggal pencermatan kita. Di antaranya mohon maaf, ini bukan ngasih amalan, cuma informasi. Wa wajadaka sesuatu yang hilang dari apa yang kita miliki, boleh kita baca ayat tersebut. Moga-moga Allah kembalikan dengan yang lebih baik. Yang itu mah ya susah. Tapi kalau memang Allah menghendaki, moga-moga ini termasuk puter giling. Puter giling. Insya Allah kalau mau hitungan para nabi 313 kali. Ya, waktunya malam hari sesudah sholat aja. Bahwa jaga kalau dulu ya datang ke dealer. Ini ada ya. Ini kayak promo, bukan ini mah obat kalau kehilangan sesuatu perkara. Dibaca mudah-mudahan aja. Jadi istilah bahasa puter ini yang hilang bisa kembali. Bahwa jaga Allah telah mendapati padamu apa-apa yang telah hilang. Bahada, moga Allah menunjukkannya. Itulah terjemahannya. Ini pun ada dalam kitab-kitab yang boleh dikata apa namanya, Mamba'u Usulil Hikmah. Itu ada dalam kajiannya. Tapi kalau memang untuk dibaca kan apa? Kenapa? Ya maaf, mudah-mudahan menjadi satpam gitu. Mudah-mudahan jadi satpam. Apa satpam? Jadi yang berjaga-jaga sebelum terjadi. Ya kalau perlu jadi bukan puyeng. Makanya kita minimal ada istilah ya Allah. Apa-apa yang kita baca moga-moga bermanfaat untuk di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Inilah kajian kita hari ini kaitannya dengan yang ada di badan. Apabila kita merasa sakit, apakah yang sakit dari mulai kepala hingga kaki? Ya bukan berarti kita pengalaman udah ngejalanin insya Allah. Ya inilah sebisa kita deh. Ya kan, sebisa kita. Tapi memang ada rujukannya. Inilah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila engkau merasa sakit di badanmu, maka letakkanlah tangan kananmu di mana yang lagi sakit. Andai kata panas palaku yang boleh, ya untuk diri dan juga untuk orang lain. Cuma nanti ada redaksi yang dirubah. Andai kata kita maaf agak sedikit pinggang pegelnya, diobati dewek bayi dulu gitu. Ini mah keburu pakai kebilang sama yang lain, orang sakit dewek yang rasain ya. Kemudian apa yang dibaca? Bismillahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min wajhi hada. Ini redaksi hadis. Kalau ada di dalam Masalikul Ahya, kumpulan-kumpulan doa, itu ada tambahannya.
A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru min wajhi hada. Itu ada tambahannya. Andai kata tidak dibaca min wajhi juga nggak apa-apa. Maaf, andai kata kita baca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Boleh sampai di situ aja kan? Kenapa? Inilah kaitannya dengan apa-apa yang diinformasikan oleh baginda Rasul, yakni adalah min syarri ma ajidu, dari sejelek-jeleknya yang aku dapati. Sakit itu adalah sejelek-jeleknya perkara yang didapati atau yang diberikan kepada manusia. Maka inilah sebagai upaya kita, mudah-mudahan jadi obat. Bari itu sampai mana yang sakit. Coba dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru min wajhi hada. Apa? Harus tapi insyaallah kalau yang pernah dengar yakin langsung nyambung insya Allah. Sekali lagi dah bilang sampai pulang ke apa a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru min wajhi hada. Bahkan dianjurkannya angkat, kemudian ditempelkan lagi, baca lagi. Berapa? Witron. Pertama 1. Yang ada enakan 3. Alhamdulillah, moga-moga jadi penetralisir. 5. Makin banyak, wah, nggak apa-apa terus. Yang penting, nah ini nggak pakai ongkos, ya kan? Nggak pakai berapa duit? Nggak pakai duit, enggak. Cukup dengan lidah dan ludah. Lidah dan ludah. Boleh kalau sudah segitu, nggak apa-apa. Ada ludahnya ya nggak apa-apa. Syukur-syukur ludah basi. Ya bangun tidur Pak, insya Allah satu hal yang sangat istimewa. Sebab bahasa ludah basi itu memang kalau bahasa mitos, kalau mitos apa-apa, pokoknya ada manfaatnya. Insya Allah. Tuh, makanya mudah-mudahan ini jadi satu hal yang solusi di saat kita ada yang dirasa lebih-lebih besar. Kalau penyakit tua ada obatnya, ya nggak ada penyakit tua mah udah tua, belum begitu jusap langsung muda, tapi sakitnya moga-moga hilang. Sebab yang namanya, maaf, jangankan pakai bahasa tua, muda ge sakit. Tuh, muda ge sakit, tapi nggak ada obat merubah tua jadi muda. Ada ustaz operasi plastik, kalau berhasil, kalau agak bontok ya malah rusak bisa. Oleh karena itu yang ada, inilah anjuran baginda Rasul. Oke, ini untuk sendiri min syarri ma ajidu wa uhadiru. Andai kata kita menjenguk orang sakit, nah, menjenguk orang sakit, yang pertama etika dijaga. Apa yang dikeluarkan dari mulut kita jangan ngomongin yang wakirin yang sakit. Ini kemarin orang sakit begini mati, insya Allah pulang mati langsung uang ngedrop. Makanya etika kalau ngejenguk orang sakit dengan baik sangka, doa kesembuhan, jangan sekata-kata ngomong mati. Tadinya lagi cengap-cengap ngedenger langsung sampai mati. Ini yang ngomongnya yang bagus, mudah walaupun bahasa kasarnya
Alhamdulillah Ustaz udah nggak bisa apa-apa, pengennya mas sembuh, pengennya mas sembuh. Cuma karena kita kembalikan kepada Allah apa yang terbaik menurut Allah, tapi tetap doanya mak sehat afiat, itu yang diharap. Ini mentang-mentang bener jujur kejujuran, ya ada harapan. Jadi polis sama dokter kita, dokter manusia, kita kembali kepada keyakinan kita, upaya dan ikhtiar kepada Allah. Insya Allah inilah saat kita memegang orang yang sakit. Andai kata ada yang dikeluhkan sakitnya di mana, boleh pura-pura jadi dukun. Ya namanya kan dokter bimbang kan ini pura-pura. Apa bacaannya? A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa tuhadidu, diganti dengan ta. Ya, yang tadinya ajidu, aku temui, aku dapati. Tapi kalau untuk orang lain, ya maaf, ini bukan berharap. Untuk keluarga di antaranya, atau di antara kita suami istri, atau mungkin anak-anak kita, atau orang-orang yang membutuhkannya, boleh dalam upaya berbagi obat. Insya Allah. Jadi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadiru. Karena ini ada kata-kata min wajhi hada, dibaca min wajhihi hada, ya, min wajhihi atau min wajhika hada, dari sakitmu yang ini. Ini artinya dari sakitmu yang ini. Berarti mudah-mudahan ini nanti kalau mau dibaca, ya dibaca. Kalau enggak ya cukup dengan bahasa kita, nggak apa-apa. Aku berhitung kepada dengan kemuliaan Allah, dari sejelek-jeleknya yang aku temui atau yang aku dapati dan yang aku khawatirkan, dari penyakitnya yang ini. Boleh, tapi nggak usah ngomong gitu. Kalau orang lagi pada jejak, tapi kalau bahasa Arab orang nggak ngerti, Pak. Orang nggak ngerti kalau bahasa Arab, mah berarti Ustadz yang datang alhamdulillah. Kalau papa depan pintu maksudnya ada. Karena supaya baca depan pintu. Oh itu kampak wapak di depan. Segede apa wapaknya? Ya, kecil menindus orang itu wapak semua. Insya Allah nggak bisa masuk. Ya orang memenuhi pintu wapaknya kan gitu. Ya silahkan saja. Cuma inilah yang lebih utama, bukan wapaknya yang dipasang di pintu. Doanya ada di diri kita dan di rumah kita. Caranya bukan ditempel, dibaca. Misal tadi kan sholat subuh berjamaah ada doa, Allahumma ij'al halal maqama maqaman tatma'innu qulubuna wa tahrisuna anil a'da'i wazzalimin wa tanshituna li'ibadatika wa tuwasi'u arzaqana wa tuyasiru umurana wa tanfa'u ulumana naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Panjang banget Ustaz, kalau udah hafal mah insya Allah. Untuk minimal subuh dibaca. Ya Allah, jadikanlah tempatku ini tempat yang menjadi tentram hatiku, tempat yang diduduki, yang disinggahi jadi tentram, tenang hatinya. Tuh. Kemudian watahrisuna anil a'da'i wazzalimin, moga-moga ada pemeliharaan dari musuh dan orang-orang zalim.
mohon kepada Allah. Jadi ini termasuk pagar gaib tuh. Apa ini? Pagar gaib kan gitu. Bahkan itu yang udah mulazamah daerah Cikarang, Allahumma dina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim wa najjina minal qaumiz zalimin. Ini pagar diri Pak sebetulnya. Pagar diri. Berarti kita sedang memagari diri dengan apa bacaan doa yang ini tidak sia-sia. Insya Allah ulama-ulama Cikarang hampir tiap waktu doa ini, Allahumma dina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim wa najjina minal qaumiz zalimin. Itu dari kaum kidul sampai kaum utara, hampir seterusnya baca itu. Kenapa? Itu doa dalam rangka untuk memagar diri itu, insya Allah. Makanya ini Pak Didi ya, boleh pakai wapak, tapi maaf nanti kalau ada yang ngasih wapak minta artinya. Kalau nggak tahu artinya jangan diterima wapaknya gitu. Apa saja tiba lam alif sin mim, apa artinya lah, tahu lah tuh. Makanya barang siapa yang tidak tahu arti dari kata-kata itu takut disebut sihir. Nah itu pedang, makanya ini pedang apa simbolnya kan gitu. Ya memang ada maaf silang pedang kan gitu. Kemudian ada Allah, masih hebat babat Allah. Muhammad masih bagus. Dan kemudian ada kalimat yang di bawah sin, angka 4, angka 3, besok-besok dipasang. Ya ini bahasa ya, maaf ini kalau yang ahlinya silakan, kalau yang bukan ahlinya maka minta artinya. Apa ini artinya? Kalau tahu silakan dipakai, kalau enggak udahlah hitung-hitung itu mah bawaan merah gitu. Tapi khawatir Pak, wapak taruh di dompet, ya kan? Kalau anjuran dulunya nih, kalau wapak di dompet insya Allah duitnya nggak bakalan hilang. Ya kalau ada duitnya, kalau ada lalu ada tuyul duit moal Pak. Ini bahasa orang-orang yang biar hebat amalannya. Ya silakan. Cuma dalam kitab-kitab ilmu tauhid kalau tahu artinya silakan. Tuh, ada istilah imam-imam yang membidangi ilmu tauhid, ada yang membidangi ilmu akhlak atau ilmu sirri, termasuk wafat di dalamnya. Siapa di antaranya? Imam Ghazali membolehkan wafat. Imam Ghazali yang orang udah mukasyafah, terbuka mata hatinya dengan Allah. Kembali inilah kalau musaf orang yang sakit, timbang sekata-kata doang ya jangan. Atau musaf-musaf yang penting dipegang. Bari baca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa uhadiru. Dah sampai situ aja enggak apa-apa. Bahasa min wajhika sama aja dengan kata-kata min syarri ma tajidu wa tuhadiru, yang aku temui dan yang aku khawatirkan. Maaf Pak, jangan dikata sakit. Kalau timbang pilek kalau terus-terusan mah ribet. Coba pilek, kira-kira ribetnya kira-kira ribet itu pilek Pak. Ya makanya ya Allah, diusap dina ini, musabnya dina pangkal otak Pak. Usap. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu. Anak panas boleh. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa tuhadiru. Itu untuk orang lain termasuk anak. Atau mungkin ya di antara maaf suami istri yang memang ada dalam kurang sehat, boleh dibaca ya. Maaf ini mah berbagi doa itu aja dengan orang-orang yang di sekitar kita yang lagi sakit itu. Dan bulan lagi nanti kalau nggak hafal nanti kagak ngapa-ngapain
cuma musab doang. Biar apa lu ini mah? Ya kan gitu. Jadi pegang yang sakit, ya termasuk maaf. Kalau ini keluhannya, masya Allah Pak. Dari mulai yang kelihatan sampai yang kagak kelihatan, semuanya mah terasa. Ya kan? Yang kelihatan apa Pak? Penyakit yang kelihatan apa kira-kira? Bisu. Kelihatan. Insya Allah inilah sakit yang kelihatan atau yang tidak, semuanya dirasa. Ada sakit gigi ada? Ada kalau mata batin bagus gimana aja? Buka mata batin. Buka mata, belah dadanya. Ini bahasanya boleh-boleh. Ya ini bukan kelas kita, bukan istilah. Mungkin ada alat atau mungkin besok bawa kunci, gergaji, beton begitu. Buka mata batin, kembali ke diri kita. Sudahkah bagus ibadahnya? Kalau belum, khawatir yang ngebuka nyiblorong. Ya pula Pak, ini kan ada orang pengen dibuka mata hatinya, mata batin, tapi bukan dengan cara ibadah, bukan dengan ilmiah agama, tapi dengan cara yang istilah tadi simsalabin, kan gitu. Ya kan, maaf, misal kita datang ke seseorang, kemudian orang yang memang membidanginya, begitu diusap mukanya langsung, ini termasuk yang mata batin, cuma yang musab nyibloro. Yang dimaksud mata hati, mata batin adalah ini kembali kepada Allah, yakin yang batil pun bakal kelihatan. Tuh, kalau udah dibuka mata hati oleh Allah, barulah yang batil sekalipun, insya Allah di sana ada amal, di sana ada amal, hindari sajalah. Itu kalau memang yakin ibadahnya sudah bagus kepada Allah. Makanya ini orang nyari muka mata batin, begitu langsung apa kan dia, apalah ketakutan kan. Yang pun apa ini bisa terjadi saat kita keinginannya memuncak. Orang-orang bisa kemudian kita datang ke bidangnya, tapi karena kita nggak ada ilmu dalamnya, ilmu hakikat yang ada pada diri kita, dibuka oleh dia. Begitu pas lihatnya mati semua, nggak ada orang. Nggak bisa ditabrak-tabrak. Ini bahasanya. Zaman sekarang kan pengennya instan, kan gitu. Makanya kalau mau bahasa mukasyafah, bukalah ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Jangan kita lihat orang yang sudah sukses, jangan lihat orang yang sudah sukses, lihatnya di saat rialatnya. Kalau rialatnya hebat, silakan mampu. Kira-kira puasa 41 hari 41 malam, tiba makan 3 cabai kalau udah moncor, 3 butir cabai 41 hari, astagfirullah, belum panas perutnya, tapi bukan itu jalannya. Kan ada istilah mati geni, kan gitu Pak Didi. Tahu mati geni? Disiram. Ya mati geni kan disiram loh. Kalau disiram lah kagak mati-mati. Itulah mau jadi kayak orang lain. Udah jangan dibuka mata hatinya. Cukup dengan makrifat sudah hebat. Alhamdulillah. Kalau dibuka pun maaf, ibadah kita masih kurang ibadah. Mari kita ulang kembali agar kiranya ada di dalam obat dan kebiasaan lain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Nah, sampai situ aja dah. Kalau min wajib takutnya ntar hilang lagi. Yang penting mah yang perlunya saja. Dan ini untuk diri, untuk orang lain. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa tuhadiru. Ingat, coba bareng-bareng bari berlahan-lahan bareng. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu
min syarri ma ajidu wa tuhadiru. Coba bersama-sama untuk diri sendiri. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa tuhadiru. Tak dulu ya. Pas beda kenapa kok langsung tong apal insyaallah. Lagi untuk diri. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Untuk yang lain, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ya, walaupun dengan bahasa lisan, moga-moga menjadi amalan. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih ini udah ada hampir di penghujung bulan Syawal. Udah hampir di penghujung bulan Syawal. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan Allah. Maka banyak-banyakin doa tolak balak. Malam udah dibaca di Masjid Al-Hidayah. Bagaimana Pak Sofi malam? Wah, kemana Haji Anda malam gimana bacanya? Tahu kok ya, keremotan. Di doa tolak balak khususnya umum. Jadi umum dalam bahasa penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kshif anna minal bala'i wal waba'i wal amrodi wal asqami wal intiqami wal auja'i wal qaqta'i wal ta'uni wal munkari mala yakshifu ghairuka. Ini dibaca, ini mah tugas Ustadz Kiai suruh ngedoain umat ya. Ini mah tugasnya tugas Ustadz, tugas Kiai, umumnya imam rawatib, supaya mudah-mudahan warga jamaahnya ada di dalam kesehatan, keselamatan, terbebas dari musibah petaka yang tidak diinginkan. Ini termasuknya mohon maaf, bukan berarti kita membangga-banggakan, bukan. Ustadz yang mendoakan kampungnya, insya Allah Ustadz yang peduli dengan umat, insya Allah. Doanya ayat tadi. Di mana? Ayat tadi. Tadi orang katanya begitu. Ya mudah-mudahan ini semuanya tanggap. Semuanya maaf. Misal lagi corona tuh. Ya kita mau ngadeli dari atas, gak ada anjuran untuk istighosah, gak ada. Tolak balak pun tidak ada. Hanya semau dan mampu yang ada di bawah. Maka inilah kepedulian para kiai, kepedulian para ustadz. Tolong ambil bagian keselamatan umat. Kenapa? Sangat mengkhawatirkan. Ya termasuk sekarang, mohon maaf, kian virus berkeliaran. Ini virus lagi amparan. Lewat apa? Udara dan suhu yang begitu tinggi. Bukan kita nakut-nakutin, bukan. Semuanya ekstra. Sebab bentar-bentar pilih lagi. Masya Allah, Masya Allah. Mohon perlindungan kepada Allah dengan doa tolak balak. Itu ada Ustaz di Majmu'. Kalau itu yang ada di Majmu' dalam bahasa kapasitas peperangan. Kalau ada dalam peperangan maka boleh Allahumma fa'annal qala'a wal waba wal baksha'a wal munkara wassuyufa wal mukhtalifa. Apa artinya wassuyufa?
kian berlebatnya pedang. Wal mukhtalifah, kian banyak perselisihan. Ya termasuk sekarang juga sama, kian banyak perselisihan antara si A, si B, si B, bermacam-macam lah. Itu doa yang ada di Majmu' Syarif dalam bahasa yang udah termasuk peperangan perselisihan. Itu doanya ada di Majmu' Syarif. Allahumma fa'annal ghola'a. Ya Allah, kami mohon ditolak al-ghola'a, mahal. Tapi mahal tetap aja. Kenapa? Semuanya mahal. Berarti doa kita masih ngambang. Kenapa? Kita kudu, oh iya, jangankan mahal, murah daya belinya udah susah. Kenapa? Duitnya langka. Kan gitu. Makanya mohon, ya Allah, Allahumma fa'annal ghola'a. Jangan sampai mahal ya Allah. Wal bala'a, jangan ada penyakit yang menular ya Allah. Wal bala, wal wabah, apalagi penyakit yang sudah mewabah di semua tempat ada. Terus wasuyufa, ya Allah, kian banyak pedang, pembunuhan di mana-mana. Itu wasuyufa, termasuk peperangan. Wal mukhtalifah, perselisihan di gara-gara nasab. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau menasab itu mah bintulan saja udah ribet kan gitu. Inilah yang akibatnya melebar dan meluas. Kudunya mah apa sih turunan kita? Turunan wali apa gitu? Turunan Habib. Tapi kadang-kadang kita ikut ambil sama kurang ajar dianya apa turunan kita. Yang penting selamatkan agama, selamatkan nasab kita untuk senantiasa ada dalam rumah tangga yang baik-baik. Itu dikatakan maaf, kita kita ngebelain ini bukan wilayah kita, kita ngebelain ini juga bukan wilayah kita mah nggak ada kaitannya. Yang jelas mereka sedang berseteru, doakan moga-moga jangan sampai berterus-terusan. Pun kita maaf, ini kadang-kadang kita kelebihan Pak, mengkultuskan ini sampai bawa bendera gede-gede banget. Ya kan, mengkultuskan berarti. Atau mungkin dengan Masya Allah, Ustaz, ziarah kemana saja silahkan. Tapi yang jelas kembalikan hati kita. Insya Allah lurus perjalanan kita. Insya Allah. Ya kan, maaf, kalau bahasa ziarah kelompok siapa kira-kira? Kelompok wali. Tuh, ziarah wali anu. Kalau yang bawa bendera, kelompok Habib. Wah, benderanya 5 meter tiangnya, Masya Allah. Nyangkut ke tiang listrik, aco bisa. Ini ya, kita jangan berlebihan. Hadir silakan, ziarah silakan. Lebih utama tadi saya katakan, mohon maaf, bukan membangga-banggakan. Hadirnya kita pada hari ini punya 3 keuntungan. Yang pertama taklim, yang kedua silaturahim, yang ketiga berkunjung ke orang alim. Maaf, kalau kita hadir di Masjid Al-Hidayah, yang punya pahala saya, TKM kagak punya. Kenapa? Itu cuma silaturahim, bukan berkunjung itu di mana tempatnya. Tuh, makanya Nabi bersabda, man zaro aliman faka'annama zaroni. Barang siapa yang berkunjung ke orang alim, sama juga ziarah ke makam Rasulullah. Ini argumentasinya. Jadi kalau kita ngaji di Al-Istiqomah, yang punya pahala saya, jangan nggak punya pahala. Bukan berarti kita mengkerdilkan, bukan. Jadi pahalanya enggak tapi banyak. Kenapa? Itu mah sama-sama ketemu, bukan nemuin kan gitu, bukan nyamperin. Yang dimaksud ziarah adalah nyamperin. Dalam bentuk apa? Maaf, ini bukan berarti membatasi. Kalau kita mau datang, kudu ngebel dulu. Ya kan? Kalau mau datang silaturahmi ke Ustaz Wahidin umpama, atau ke Ustaz kan kudu ngebel dulu. Kalau ngaji mah usah pakai ngebel, datang aja pagi-pagi, punya pahala keberuntungan. Inilah bukan berarti kita ngada-ngada. Atau mungkin kita datang ke pengajian yang mana banyak orangnya, tapi bukan di situ orang yang mengajarkannya. Itu sama, namanya silaturahim. Mohon maaf, ini bukan berarti kita supaya ngaji di sini, bukan. Di mana ada majelis taklim yang yang diajarkan oleh yang memilikinya, itu punya pahala
bahagia. Makanya pesan dengan Kiai Haji Khair Afandi saat reuni akbar untuk semua alumni bahkan dari semua cabang, barang siapa yang pernah makan sasuap atau sareme dan minum seteguk di majlisku atau di pondokku Mangun Jaya, itu diaku murid semua. Itu bahasanya. Kira-kira kalau makan dikit apa banyak, Pak? Banyak. Kamu pakai maksud. Kalau minum itu wajingan. Bahkan dalam undangan reuni atau undangan hamidah itu selalu ada dikaitkannya. Barang siapa yang pernah makan sabutir dan minum seteguk, duduk semenit, diaku murid oleh wajingan. Oke beliau, tapi kita di sini ya paling tidak yuk bersama-sama untuk saling ketemu di tempat di mana orang alim singgah, insya Allah. Dan oleh itu terima kasih kita kepada segenap jamaah yang hadir di pengajian subuh nan bahagia Pondok Pesantren Nihayatul Huda. Terlebih daripada itu, alhamdulillah ada di antaranya yang telah menginfakkan hartanya demi tersegaranya acara subuh nan bahagia. Semoga Allah ganti dengan rizki yang lebih banyak lagi. Dan juga kehadiran kita moga-moga menjadi wasilah untuk kian cita-cita yang kita harapkan, moga lekas dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mari kita doa yang tadi agar kiranya diulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kshif anna minal bala'i wal waba'i wal amrodi wal asqami wal intiqami wal auja'i wal qahta'i wal ta'uni wal munkari mala yakshifu ghairuka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa limashayikhina wa limashayikhi mashayikhina wa limuallimina wa limurabbina wa liqudwatina wa litalamidina wa litalamidatina wa lijamaatina wa liman hadara fi majlisina hadha wa liman tasaddaqa alaina wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bil du'ai wal khair.
واستعملنا طيبا واجعل أوصى رزقك علينا عند كبار سنينا وانقضاء أمورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا ibadallah wa nafsi bitaqallah wallahu fi lakum min dhariq wal aqamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.